Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ahibbai wa ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Jamaah sekalian, kajian Jumat keempat, kajian keluarga di Masjid Ar-Rahman, Pancot, Kalisoro, Tawangmangu, yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini, atas limpahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua diperkenankan untuk bermajelis, dan kita diberi kesempatan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan amal soleh kita. Di antaranya adalah thalabul ilmi, yang mana thalabul ilmi ini di masa-masa seperti sekarang menjadi sesuatu yang sangat berharga karena keterbatasan yang dimiliki seseorang. Puasa kita ini di bulan Ramadan sebelumnya itu harus kita evaluasi, masuknya level puasa keberapa, masuknya level puasa apa ya, karena puasa Ramadan itu menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang dinukil dari gurunya Imam Ibnul Jauzi ya, puasa Ramadan, puasa itu punya 3 level. Puasanya orang awam, puasanya orang khusus, puasanya orang khususnya khusus. Puasa orang awam itu puasanya seseorang yang hanya menjaga diri dari pembatal puasa, seperti makan, minum, berhubungan badan, ya udah begitu. Saya yakin insya Allah kalau untuk puasa umum ini kita semua beres ya. Tapi apakah puasa kita berpahala atau enggak, kita tidak jamin ya. Kadang kita bertahan dalam melaksanakan puasa itu di level sekedar menggugurkan kewajiban, artinya dianggap sah, tidak batal dan tidak disuruh ngulang, cuman di level itu ya. Dari tahun ke tahun mungkin yang selama ini kita jalankan masih di level itu, bisa jadi. Nah, maka kita harus berusaha untuk menaikkan level puasa kita. Level kedua, puasanya orang khusus ya, dimana puasanya itu yang puasa bukan hanya mulut dan perut serta kemaluan, tetapi seluruh anggota badannya berpuasa. Berpuasa dari apa? Berpuasa dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Matanya ikut berpuasa, telinganya ikut berpuasa, tangannya ikut berpuasa, kakinya juga, terutama lisannya
Lisannya betul-betul menjaga dari perkataan-perkataan yang merusak pahala puasa seseorang. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW kan bersabda, man lam yada qaulaz zur, ya, wa amila bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Seseorang yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta ketika berpuasa, maka Allah tidak punya hajat bagi dirinya meninggalkan makan dan minum untuk berpuasa. Ya, jadi Allah tidak butuh kepada puasa kita itu. Dan itu tentunya adalah puasa yang sia-sia karena tidak menghadirkan pahala bagi pelakunya. Nah, bisa jadi level puasa kita sebelumnya itu masih di level puasa awam, harus ditingkatkan sampai kepada level yang atasnya. Levelnya puasanya orang khusus, matanya ikut puasa, telinganya ikut puasa. Jadi diminimalisir betul melihat hal-hal yang haram. Meskipun itu berat, itu susah, tapi diminimalisir sebisa mungkin. Cara yang paling tepat ya memang jarang keluar rumah, jarang nonton TV, jarang buka HP. Itu kalau pengen godul basor. Banyak tidur. Tidurnya orang berpuasa ibadah katanya. Tapi naik turu terus jadi makruh. Tidur terus jadi makruh. Ini puasanya orang yang khusus. Kemudian level yang paling tinggi, wah ini levelnya wali itu. Levelnya wali. Kalau belum jadi wali belum bisa. Atau kalau belum bisa melakukan belum bisa jadi wali. Ya. Dan wali itu spesial, makomnya memang khusus di sisi Allah. Ya, yang berhak dapat karomah itu ya wali. Kalau belum bisa beramal selevel itu ya jangan berharap-harap dapat karomah. Ya, karomahnya para aulia itu luar biasa. Ya, sampai-sampai beberapa ulama itu menulis kok. Ya. Contohnya mungkin tentang karomahnya para wali yang berjihad itu ya. Itu Syekh Abdul Hazam kan menulis kitab Ayatul Rahman fi Jihadi Afghan gitu. Tanda-tanda kebesaran Allah di jihad Afghan. Itu isinya sebenarnya karomah itu. Karomah wali. Dan itu tidak semua mujahidin yang bisa mendapati seperti itu gitu ya. Di rudal-rudalnya tidak meledos itu enggak semua mujahidin, itu mujahidin khusus yang memang kondisi hatinya itu ya levelnya makomnya sudah lebih dari yang lain. Itu banyak, kalau dulu makomnya para aulia itu banyak sekali ya, dan karomah itu bukan keinginan dari mereka untuk menyengajakan diri kayak orang punya ilmu kesaktian itu, kemudian ditiupkan, disebul langsung mumbul gitu atau enggak gitu ya. Nah, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala karena makom ya, kualitas ibadah dari wali tersebut. Salah satu ciri puasanya wali ya, itu yang berpuasa bukan cuman mulut, perut, kemaluan dan anggota badan, tapi hatinya juga ikut berpuasa. Ini level yang paling tinggi. Hatinya itu ikut berpuasa ya. Jadi ketika hati ini berpuasa, hatinya senantiasa dijaga dari segala hal yang mengarahkan dia kepada selain Allah ya. Jadi ada pajero lewat itu wis ora gagas gitu ya. Kalau kita mungkin piye gitu, pengen langsung, hati kita kan pengen gitu. Kalau puasanya tingkat wali itu sudah tidak pengen gitu. Pokoknya segala bentuk sudah tidak urusan riya, som'ah, ujub, sudah nggak urusan hasad, tomak ya, segala bentuk maksiat hati sudah aman. Itu puasanya wali ya. Dan itu tidak ada sahur sama bukanya gitu. Bedanya di situ ya. Kalau puasanya orang awam itu kan ada sahur, ada
buka. Ada awal menjalani waktunya kan dari fajar sampai nanti tenggelam matahari. Ya. Kalau ini makomnya sudah level kedua sama level ketiga itu nggak ada sahur bukanya sebetulnya. Ya, mosok ada sahur bukanya gitu. Wis mulai fajar puasa betul ya. Nah, batalkannya langsung nonton TV. Langsung lihat yang ndak. Mosok seperti itu bukanya kan ndak gitu. Ya, itu ndak ada bukanya, ndak ada sahurnya. Puasa yang nomor 2 dan puasa yang nomor 3. Yang ada buka dan sahurnya itu puasa nomor 1. Nah, itu makomnya kita masih. Jadi levelnya itu masih jauh. Nah, ini evaluasi lah, evaluasi bagi kita semua. Ya, sebisa mungkin kita tingkatkan meskipun sedikit demi sedikit. Gitu. Ya, kita tingkatkan. Kalau level puasanya belum bisa banyak meningkat, ya paling tidak level amalan di bulan puasa tersebut harus meningkat. Itu persiapan-persiapannya ya. Tadi kita singgung masalah puasa, kemudian juga amalan yang jadi kekhususan Ramadan yaitu qiyamul lail. Dulu pernah kami sampaikan ya perbedaan qiyamul lail dan tahajud. Qiyamul lail itu umum sholat di waktu malam, baik didahului tidur atau tidak didahului tidur. Sedangkan tahajud itu sholat malam yang didahului tidur. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Itu tahajud. Jadi tidur dulu, bangun baru sholat. Tapi kalau qiyamul lail enggak harus tidur dulu. Maka tarawih itu termasuk qiyamul lail. Apa jenengan tarawihnya tidur dulu? Kayaknya yang kemarin tarawih jam 9 tidur dulu ya Pak. Nggih napa mboten nggih? Mboten nggih. Nunggu berarti gitu, nunggu. Apa bubar dulu atau gimana kemarin itu? Oh sini. Di mana toh? Saya dengarnya di Sepanjang. Oh di Sepanjang di rumah ada. Hah? Oh iya di Al Hasanah. Oh Al Hasanah, tak kira di Aisyah. Salah sangka berarti. Aisyah normal, alhamdulillah. Makanya ada ndak ini yang ikut itu. Kan itu terawihnya jam 9 kalau nggak salah kan. Jam 8 atau jam berapa? Pokoknya udah agak malam gitu, lampunya dimatikan gitu. Gitu, udah pada pulang. Itu berarti bubar dulu atau gimana kan? Nah, mungkin kalau ada kesempatan tidur berarti jadi tahajud. Gitu. Mungkin isyanya jam 7:30, kemudian sholat isya 10 menit, 15 menit, pulang tidur dulu. Nah, nanti jam 9 sholat ini jadi tahajud. Ya, tarawehnya jadi tahajud. Tapi juga qiyamul lail juga. Ya. Karena tahajud itu bagian dari qiyamul lail. Gitu. Ini jadi khas. Ramadan itu khasnya qiyamul lail, maka ada tarawih itu. Dulu tarawih itu tidak disyariatkan dengan berjamaah. Pernah Rasulullah SAW menjalankan tarawih berjamaah. Kemudian beliau khawatir itu dianggap oleh umatnya jadi perkara yang wajib. Maka setelah itu beliau tinggalkan tarawih berjamaah di bulan Ramadan. Ya. Pada masa Abu Bakar juga sama, masih seperti itu. Hingga datang masanya Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Umar melihat ya satu kebaikan seandainya digalakkan lagi ya sholat tarawih berjamaah, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, setelah kemudian Umar itu menegakkan hal tersebut dan diperintahkan kepada masyarakat juga melakukannya, ya, jadi semarak lagi sholat tarawih di bulan Ramadan didirikan dengan apa? Berjamaah. Kemudian beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Ini yang dijadikan dalil oleh banyak ulama yang membagi bid'ah itu menjadi ada bid'ah hasanah.
Ada bid'ah hasanah. Itu dalilnya tadi. Karena Umar bin Khattab mengatakan ni'mal bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Oh, berarti ada bid'ah yang bagus. Ya. Tapi para ulama mendudukkan masalah bid'ah ini sebetulnya bisa juga diartikan kepada bid'ah secara lughah, secara bahasa. Ya, karena kalau bid'ah secara syar'i ya harusnya setiap bid'ah itu keburukan, ya, berdasar dengan hadis Rasulullah SAW, wa kullu bid'atin dhalalah. Tapi kalau dimaknakan bid'ah secara lughawi, ya memang nanti ada, karena apa yang dilakukan Umar itu sebetulnya bukan bid'ah. Sebetulnya bukan bid'ah. Pertama, Rasulullah dulu pernah menjalankan. Yang kedua, kalaupun Rasulullah belum pernah menjalankan, itu bisa masuk kepada ijtihad. Apalagi ijtihadnya Khulafaur Rasyidin itu ya dijamin juga sama Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin amin ba'di. Ya, kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya khulafa ar-rasyidin, termasuk di dalamnya sahabat Umar. Begitu. Nah, ini sejarah tentang sholat taraweh berjamaah, kemudian khilaf ya, 11 rakaat, 23 rakaat. Nah, ini khilafiyah, ijtihadiyah. Ya, urusannya sangat longgar sekali. Ya. Tapi yang jadi syahidnya apa? Akhirnya bulan Ramadan itu menjadi satu bulan yang masyhur dengan qiyamul lail. Ya, terlebih setelah ditegakkannya taraweh itu dengan berjamaah. Yang aneh itu kadang orang yang di hari-hari selain Ramadan sholat 5 waktu itu nggak penuh, tapi kalau taraweh itu bisa kuat itu ada gitu. Nah, di hari-hari biasa kadang sholatnya belum penuh, tapi pas Ramadan itu bisa taraweh itu masya Allah. Nah, bagaimana kita pemanasan untuk bisa menyongsong taraweh dan qiyamul lail di bulan Ramadan? Ya harus dimulai juga dengan qiyamul lail di bulan Sya'ban ini. Seminim-minimnya 3 rakaat witir sebelum tidur. Sebelum tidur itu nggak harus sebelum tidur terus kita sholat. Ya, boleh dikerjakan ba'da isya. Ya. Dengan sholat isya nanti habis 2 rakaat sholat ba'diyah langsung 3 rakaat witir. Itu maksudnya sebelum tidur. Bisa jadi tidurnya masih nanti jam 9, jam setengah 10 gitu. Tapi kan bener toh sebelum tidur, kan bener. Saya pernah ditanya soalnya ketika menjelaskan masalah itu. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau seumpamanya witirnya habis isya boleh enggak? Soalnya takutnya lupa kalau sebelum tidur gitu. Dikiranya itu sebelum tidur, pas sebelum tidur witir gitu. Ya, ini pemahaman yang mungkin perlu diluruskan demikian. Ini minim ya, minim, karena kalaupun dia itu 3 rakaat sebelum tidur itu sudah dihitung qiyamul lail. Ya, dan hitung-hitung kita pemanasan sholat tarawih. Kemudian pemanasan yang terakhir adalah ibadah tilawatul Quran. Ya. Tilawatul Quran ini juga jadi kekhasan bulan Ramadan. Ya, maka kita juga perlu membiasakan di sisa-sisa hari Sya'ban ini. Ya. Yang pengen khatam barangkali sekali di bulan Ramadan, kalau tidak memulai dari sekarang mulai rutin ngaji, berat nantinya. Ya, itu udah tajrubah, sudah apa namanya, sudah dicoba sama banyak orang. Kalau ndak persiapan dulu langsung bulan Ramadan pengen Ramadan semangat ngaji, bisa jadi cuman sepekan pertama. Memang jenengan sepekan pertama semangat, dapat sehari dapat 3 juz, sehari dapat 5 juz. Tapi habis itu mulai hari kesini mulai sesok ijek suwe, lama-lama akhir bulan Ramadan belum dapat khatam meskipun sekali. Gitu. Nah, ini memang harus pemanasan. Pokoknya itu persis
Kita beribadah secara hati, ya itu sebetulnya kan ibadah itu kan pembiasaan hati untuk beramal soleh. Itu persis seperti fisik. Persis seperti fisik. Ketika fisik itu melakukan satu gerakan-gerakan yang berat seperti olahraga itu butuh untuk pemanasan, maka hati kita ketika beribadah juga butuh untuk pemanasan. Ya, insya Allah belum terlambat ya. Aslinya kan 2 bulan kemarin ya aslinya. Tapi karena kemarin PSBB, saya belum sempat nyampaikan materi tentang pemanasan gitu. Harusnya kan 2 bulan kemarin, 2 bulan malah libur gitu. Ya, belum sempat nyampaikan pemanasan ketemu bulan Ramadan. Insya Allah belum telat itu ya. Nah, terkait masalah strategi di dalam keluarga, nah ini penting sekali ya. Porosnya adalah suami dan istri, bapak dan ibu, ini porosnya. Bagaimana bagi tugas dari sejak awal. Kemudian ini juga hal yang penting sekali ya. Hal yang menjadikan orang itu tidak maksimal menjalankan ibadah di bulan Ramadan karena banyak hal yang mengganggu. Salah satunya persiapan Idul Fitri. Bener, kalau masuk Ramadan itu kadang orang tua itu kepikirannya itu Idul Fitri ya malahan. Sing dipikirkan bakdone piye, wis duwe sangu urung, anake ditukokke klambi urung. Ini ada 18 hari jenengan borong itu pasar. Ini jenengan borong sekarang. Malah kalau sekarang itu stoknya masih banyak gitu, modelnya masih lengkap gitu. Bener, kalau bisa masuk bulan Ramadan itu sudah tidak mikir baju anak, sudah nggak mikir Ustaz urung ono duite Ustaz. Waduh, nah itu urusan beda lagi. Tapi biasanya begini loh. Sekarang tidak punya duit, bulan besok juga tidak punya duit juga gitu. Gitu kan? Kalau memang dari awal diniati untuk tidak, ya sudah tidak. Atau kalau dari awal diniati mau hutang, ya sudah hutang dari sekarang. Siapa tahu malahan nanti malam lebaran lunas ya toh. Ya, gitu. Ada yang Masya Allah ya, ada satu ikhwah itu saya pernah ketemu, itu tawakalnya itu tinggi. Ketika di orang lain itu di 10 akhir itu justru ubet nyari sangu bakdo. Nah ini malah dia betul-betul fokus iktikaf, pekerjaan yang harusnya rame di hari itu ditinggal. Ini kebetulan ikhwah ini kerjaannya tukang parkir. Kan kalau 10 akhir kan parkir rame-ramenya tuh, panen duit itu. Tapi malah ditinggal sama dia. Loh jenengan tinggal wis mboten napa-napa. Betul, Masya Allah tawakalnya tinggi karena memang sudah fokus ini 10 akhir ini ibadah. Nah, jadi hal-hal yang mengganggu itu dirampungkan dulu sebelum masuk Ramadan, termasuk yang masih punya perselisihan dan persengketaan dengan saudara sesama muslim, dirampungkan. Jangan sampai ketika masuk Ramadan hati kita masih ngurusi ya ribut sama tetangga, ribut sama saudara. Kalau bisa ya islah, akur. Sebelum Ramadan ini harus akur. Dalam satu riwayat disampaikan ya Rasulullah SAW bersabda, di antara orang yang dihindarkan dari pahala Lailatul Qadar adalah 2 orang muslim yang terlibat dalam perselisihan. Itu termasuk yang ya terhalangi untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar gara-gara ada perselisihan. Suami istri, bapak ibu, ya saudara, kakak beradik, nah ini harus akur semua. Ya. Jadi masuk Ramadan itu hati kita itu bersih, suci, tidak punya hasad, tidak punya dengki, nggak punya macam-macam. Ya. Sudah nggak mikir urusan lebaran, nggak mikir dunia, fokusnya kepada apa? Ibadah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya, kiat keluarga muslim ya menyambut bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini bisa lebih meningkat ya ibadah, amalan, ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding Ramadan sebelumnya. Ya, dan insya Allah ini menjadi Ramadan kemenangan bagi kaum muslimin. Ya, syahrun nasr wat tamkin.
ya, bulan kemenangan, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala semoga ya mengeluarkan saudara-saudara kaum muslimin yang ada di belahan bumi lain yang ditimpa musibah, yang sedang diuji dengan kesusahan, keberatan, penjajahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan kemenangan dan bulan solusi bagi mereka semua, terkhusus bagi kita juga di negeri kita yang tercinta ini. Barangkali mungkin ada waktu kalau mau dipakai tanya jawab, kami buka. Masih ada berapa menit sampai azan? 4 menit, satu pertanyaan kalau mungkin ada yang mau bertanya. Monggo, ada yang mau bertanya? Cukup ya? Insyaallah bab materi seperti ini, materi yang ma'ruf, babnya bab tadzkirah ya, dan saya berpesan kepada panitia monggo nanti digodok untuk bulan Ramadan. Ini kira-kira kalau Ramadan tetap jalan kajiannya dos pundi? Banyak kegiatan, banyak benturan, banyak benturan sama buka bersama di tempat masing-masing. Ya, ini nanti kita kembalikan ke panitia. Berarti ini sekali lagi jadi kajian yang kecepit, kecepit libur baru hanya sudah libur lagi. Barakallahu fikum. Kita akhiri dan saya sampaikan kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.